Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini saya akan membuat tugas tentang beberapa masjid besar di Semarang ini. Perkenalkan, nama saya Hekal Fikri Oktora dari kelas PAI A3 semester 6 NIM 191060110 asal Semarang. Di sini saya akan membuat tugas tentang beberapa masjid di Kota Semarang yang tugas dari Bapak Ahsanul Husna sebagai dosen pengembangan media pembelajaran, yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang pertama Masjid Agung Jawa Tengah yang terdapat di belakang ini. Dan yang kedua nanti kita akan melanjutkan ke Masjid Baitur Rahman Simpang 5, dan yang terakhir Masjid Agung Semarang. Oke, langsung saja kita ikuti. Yang pertama Masjid Agung Jawa Tengah. Monggo. Masjid Agung Jawa Tengah ialah masjid yang sangat megah di Jawa Tengah, terutama di Semarang. Dibangun dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid ini sangatlah indah, megah, dan tentunya sebagai pusat Islam. Di dalam masjid ini terdapat 6 payung hidrolik yang merupakan adaptasi arsitek bangunan Masjid Nabawi. Payung ini biasa dibuka pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Lebar tanah Masjid Agung Jawa Tengah ini 100.000 meter persegi dan lebar bangunan 7.699 meter persegi. Terdapat Bedung Ijo Mangunsari, dibuat pada tanggal 20 Sya'ban 1424 Hijriah. Dan tidak lupa ada juga Mushaf Akbar ukuran 145 cm x 95 cm. Ini merupakan daya tarik tersendiri dari Masjid Agung Jawa Tengah. Dan di luar terdapat banyaknya keunikan-keunikan, terutama dalam Menara Al-Husna yang tingginya 99 meter. Di atas ini kita bisa melihat pemandangan kota Semarang. Tak lupa, Masjid Agung Jawa Tengah ini terdapat di Jalan Gajah Raya, Desa Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Yang kedua, sekarang di Masjid Baitur Rahman Semarang. Masjid yang berada di tengah kota ini tentunya sangat menjadi daya tarik tersendiri karena terdapat di tengah-tengah kota dekat dengan alun-alun Simpang 5 serta gedung-gedung pemerintahan. Masjid Baitur Rahman. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman dimulai pada 10 Agustus 1968 dengan ditandai pemasangan tiang pancang untuk pondasi sebanyak 137 buah. Diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto, di atas lahan seluas 11.765 meter persegi. Di dalam Masjid Baitur Rahman ini, selain untuk beribadah di masjid ini berfungsi juga untuk pusat dakwah Islam dan lembaga pendidikan TK SD Isriati 1. Masjid Baitur Rahman sekarang masih dalam tahap renovasi untuk pengembangan fitur-fitur atau pengembangan yang bangunan yang sudah tidak layak. Dan di sini terdapat sejarah diresmikannya penggunaan Masjid Baitur Rahman Semarang.
Agung Semarang ini sekarang pusat wisata juga selain wisata di Candi Borobudur Semarang. Ini suatu kebanggaan Semarang karena memiliki masjid tua yang sangat besar atau sangat menarik. Jadi kita Masjid Agung Kauman Semarang memiliki inskripsi di batu marmer. Ini dibangun pada tahun 1170 Hijriah atau 1749 Masehi. Di dalam marmer tersebut berisi yang artinya yang dalam bahasa Indonesia berarti tanda peringatan ketika Kanjeng Tuan Nicholas Harting, Gubernur serta Direktur Tanah Jawa pada saat Kanjeng Kiai Adipati Suromanggala membangun hingga jadinya masjid tahun 1170 Hijriah. Masjid Kauman Semarang pertama dibangun pada abad ke-16 dan dipugar pada tahun 1749 yang merupakan era penjajahan Belanda di Indonesia. Hal ini berdampak pada gaya arsitektur masjidnya yang memiliki perpaduan antara gaya arsitektur lokal dan kolonial. Masjid Kauman Semarang ini terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, berdekatan dengan pusat pemerintahan Kanjengan. Di dalam Masjid Agung Semarang ini sangatlah megah, terdapat sejumlah tiang yang kokoh untuk menopang masjid tersebut. Di luar ada alun-alun Kota Semarang atau alun-alun Masjid Agung Semarang. Sebelum tahun 1938, alun-alun ini sempat berfungsi sangat megah dan ketika tahun 1938 beralih fungsi menjadi kawasan komersial, adanya Pasar Johar, Pasar Yai, dan gedung BPBD. Dan di tahun 2022 ini alun-alun Masjid Agung Semarang sudah dialihfungsikan menjadi alun-alun Kota Semarang yang baru. Dengan tetap adanya Pasar Johar tidak mengurangi keelokan Masjid Agung Kota Semarang ini. Di dalam alun-alun ini biasanya adanya festival bukderan untuk menyambut datangnya ibadah puasa atau bulan suci Ramadan. Masjid Agung Kauman Semarang ini dikelilingi berbagai pondok pesantren yang salah satunya pondok pesantren Tahfidz. Demikianlah tadi 3 masjid besar yang ada di Kota Semarang. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.